Saya mengikuti kasus persidangan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Ferry yang mendudukkan terdakwa mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Oleh pengadilan, Ira dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Keputusan yang akhirnya memenjarakan Ira itu diambil dengan cara voting. Ada 3 hakim yang menyidangkan kasus Ira dan direksi lainnya. 2 hakim yaitu Nur Sari Baktiana dan Mardiantos yakin Ira melakukan tindak pidana korupsi. Hakim lainnya, Sunoto, ini termasuk ketua hakim atau ketua majelis hakim, nggak yakin Ira korupsi. Bagi ketua majelis hakim ini, Ira dan rekan direksi lainnya hanya sedang menjalankan perusahaan dengan keputusan-keputusan penting. Salah satunya adalah pembelian atau akuisisi sebuah perusahaan yang namanya PT Jembatan Nusantara. Kasus ini bermula dari akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Kita tahu PT JN ini bergerak dalam bisnis transportasi kapal. JN memiliki 53 kapal yang beroperasi di jalur komersial, sementara ASDP selain juga beroperasi di jalur komersial, ditugaskan oleh negara untuk melayani jalur-jalur non-komersial seperti wilayah 3T, terluar, terjauh, terpencil. Dengan membeli PT JN, ASDP berharap dapat tambahan kekuatan armada kapal untuk menjalankan bisnisnya. Pembelian perusahaan itu harganya sekitar 1,2 triliun. Tentu yang namanya membeli perusahaan harus dilalui dengan perhitungan nilai perusahaan, termasuk mengkalkulasi aset, kewajiban, nilai ekonomi di masa depan, juga membeli sistem, membeli organisasi, trayek, potensi pendapatan, juga hutang-hutang dan kewajiban lainnya. Membeli perusahaan kan beda ya dengan membeli kapal bekas misalnya. Apalagi kalau kapal bekasnya cuma dihitung sebagai rongsokan setara besi tua, cuma dihitung kiloan. Jadi ini terjadi perbedaan sudut pandang. Jaksa menghitung PT ASDP sedang membeli kapal yang dihitung kiloan. Jadi harganya tentu saja menurut hitungan jaksa harganya terlalu mahal dong kalau belinya 1,2 triliun 53 kapal. Wong dihitungnya cuma kiloan. Akibatnya apa? Akibatnya menurut sudut pandang jaksa terjadi kerugian negara. Nah, inilah yang dijadikan alasan untuk memenjarakan Ira dan kawan-kawan. Sementara pada perhitungan lain, bukan, itu bukan cuma beli kapal, apalagi cuma beli besi tua. Ini mereka membeli perusahaan, ada kapal sebagai aset, ada izin trayek, ada pengalaman sekian tahun dalam menjalankan bisnis. Dengan pembelian itu, aset ASDP mengalami kenaikan, juga operasinya atau operasionalnya bisa mendapatkan keuntungan. Jadi ada 2 sudut pandang ini. Yang satu bilang rugi dong, wong beli besi bekas. Yang satu bilang enggak, gue nggak beli besi bekas, gue beli perusahaan. Perusahaan yang jalan, yang bergerak. Ini misalnya kayak gini deh. Kita mau beli restoran nih. Restoran itu jalan, ada pembelinya, ada pelanggannya, dan lain-lain. Tapi ketika kita beli, kita cuma dianggap membeli kompor bekas, ngebeli panci bekas, ngebeli piring bekas. Sementara yang kita beli itu restoran dengan segala sistemnya, dengan pelanggannya, dengan yang sudah mereka keluarkan sebelumnya. Sudut pandang ini dua-duanya beda. Tapi karena jaksa beranggapan Ira dan direksi lainnya sedang membeli kapal bekas, jadi akhirnya mereka dinyatakan bersalah. Kalau ada 2 sudut pandang kayak gini, apa sih yang mesti dilihat dalam kasus korupsi? Gampang sebetulnya. Yang mesti dilihat apakah pengambil keputusan itu, Ira dan direksi-direksi lainnya, dapat keuntungan secara pribadi.
Sudah ada uang yang masuk dari hasil transaksi itu. Jika terbukti sudah ada uang yang masuk, jika terbukti ada aliran dana, meskipun dia beli perusahaan lain itu di bawah harga pasar, ya jelas mereka korupsi. Kalaupun pembeliannya lebih murah dari harga pasar, kalaupun negara tidak dirugikan, anggapannya kayak gitu. Misalnya mereka membeli kapal-kapal itu seharga besi tua cuma setengahnya, tapi pada saat yang bersamaan pembelian itu mereka dapat keuntungan atau ada transport pribadi, itu pasti korupsi. Tapi kalau tidak ada nilai pribadi atau nilai keuntungan pribadi yang masuk, nggak ada aliran dana, kan bisa dipertanyakan korupsinya di mana. Jadi dalam perhitungan jaksa dan 2 hakim yang memutuskan, Ira dan kawan-kawan bersalah karena proses pembelian perusahaan itu menguntungkan pihak lain. Sekali lagi pertanyaannya, oke, lantas apa motif Ira dan kawan-kawan untuk menguntungkan pihak lain? Apa keuntungan yang mereka dapat? Ini kan sebuah pertanyaan besar. Gini deh, hampir tiap hari direksi-direksi di semua perusahaan harus mengambil keputusan-keputusan bisnis. Yang namanya keputusan bisnis, apalagi menyangkut transaksi, pasti tujuannya saling menguntungkan. Kalau ada keputusan bisnis, ya bagaimana perusahaannya dapat untung, perusahaan lain juga dapat untung, baru keputusannya lancar. Persoalannya, kalau kacamatanya menguntungkan pihak lain itu sebagai sebuah kejahatan, nah ini yang jadi problem. Kalau itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, lalu kemudian karena keputusan-keputusan bisnis seperti itu, seorang direksi BUMN, direksi BUMD itu pada akhirnya harus berhadapan dengan penjara. Kan lebih aman nggak ngambil keputusan apa-apa. Lebih aman tidak ngapa-ngapain mereka. Duduk di perusahaan, tapi mereka nggak jadi pimpinan, mereka dapat gaji, mereka dapat fasilitas, terus nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena setiap keputusan bisnis, logikanya pasti saling menguntungkan. Nah, kalau menguntungkan pihak lain itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, lalu mereka bisa digiring dalam kasus korupsi, ini kan sangat berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi orang-orang muda, bagi tenaga-tenaga terampil, bagi orang-orang yang biasa berpikir bisnis untuk memimpin BUMN. Karena hampir semua keputusan bisnis mereka bisa dipidanakan dengan logika bahwa kalau menguntungkan pihak lain, mereka bisa masuk penjara. Jadi negara ini berasumsi, atau minimal jaksa dan hakim 2 orang itu berasumsi, kalau menjalankan perusahaan negara jangan sampai menguntungkan pihak lain, karena kalau menguntungkan pihak lain, direksinya bisa masuk penjara. Artinya apa? Jangan sampai mengambil keputusan bisnis yang rasional, karena selamanya keputusan bisnis yang rasional itu selalu saling menguntungkan, saling memberi manfaat. Kalau menguntungkan pihak lain itu dianggap kerugian, wadaw. Akibatnya nggak ada lah orang yang mau kerja sebagai direksi BUMN atau BUMD. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kalau mereka kerja benar, setiap hari harus mengambil keputusan-keputusan bisnis, mereka akan berhadapan dengan hukum. Tapi kalau mereka nggak ngapa-ngapain, jadi direksi, terima gaji, terima fasilitas, nggak ngambil keputusan bisnis, biarin aja perusahaan jalan autopilot gitu, mereka selamat. Nah, orang-orang yang kayak gini yang akan duduk di direksi-direksi BUMN. Dan wajar saja apabila kemudian BUMN mengalami kerugian terus-menerus. Karena apa? Karena sistem hukumnya yang sulit membedakan antara beneran niat korupsi, beneran penjahat, atau sekedar keputusan bisnis. Ini yang menjadi problem kita dengan keputusan yang diambil oleh pengadilan atas langkah bisnis yang dilakukan oleh para direksi ASDP kemarin. Iya sih,
dalam konteks yang lebih besar, sekarang kok kelihatannya ya, ada persaingan yang serius nih di kalangan penegak hukum, kejaksaan, KPK, polisi, seolah-olah mereka adalah lembaga yang sangat serius memberantas korupsi. Karena itu mereka seperti kejar target. Apapun kasusnya, bisa diutik-utik adanya kerugian negara. Apapun kasusnya, bisa diutik-utik menjadi kasus korupsi. Even ketika kasus itu tidak menguntungkan orang yang mengambil keputusan atau para tersangkanya, tetap saja bisa dilakukan pemenjaraan terhadap para direksi. Ini yang bahaya menurut gua. Kenapa? Kalau hanya karena kejar target, maka kemudian keputusan-keputusan pengadilan menyebabkan ketakutan di kalangan direksi-direksi BUMN. Jangan berharap deh BUMN kita bisa maju, BUMN kita bisa bergerak ke depan. Karena setiap kemajuan itu harus dilakukan dengan berbagai keputusan-keputusan bisnis. Keputusan-keputusan bisnis ada potensi bisa dapat untung, ada potensi juga bisa terjadi kerugian. Kenapa ini nggak dipandang sebagai sebuah rule bisnis biasa? Kenapa ini harus ditarik-tarik dalam konteks pengadilan korupsi? Iya sih, biasanya ya, dalam kondisi di mana ekonomi tidak terlalu maju, salah satu cara untuk memberikan rasa nyaman pada masyarakat, untuk memberikan hiburan pada masyarakat adalah ditangkapnya para koruptor. Masyarakat Indonesia ini menjadikan penangkapan koruptor atau penahanan koruptor itu jadi kayak hiburan saat ini. Nah, tetapi yang ditangkepin atau yang ditelaah mestinya yang jelas-jelas deh, yang menguntungkan pribadi, yang ada aliran dananya. Kalau masih dalam keputusan-keputusan bisnis yang rasional, prosesi perhitungan kerugian negaranya itu masih sumir, kan bisa dientar duluin. Bukannya nggak mau dihandle, tapi jangan jadi prioritas gitu loh. Masih banyak kok kasus-kasus koruptor lain yang jelas-jelas ada aliran dananya, yang gampang dibuktikan. Iya kan? Yang namanya disebut di pengadilan. Misalnya kasus tentang bagaimana tambang di Maluku Utara itu, atau kasus korupsi yang di Sumatera Utara, nyebut-nyebut nama para petinggi. Kan kalau itu ditelusuri lebih jauh, lebih enak, lebih gampang ketimbang kasus-kasus yang sumir kayak gini. Membuat kepercayaan masyarakat jadi turun. Kita nggak happy lagi dengan penangkapan koruptor karena ternyata yang dilakukan bukan penangkapan koruptor, tapi mengadili orang-orang yang belum tentu korupsi, yang tidak mengambil keuntungan dari keputusannya. Kalau itu yang diadili, yang terjadi apa? Kita malah muak dengan isu pemberantasan korupsi. Rakyat malah muak dengan isu seperti ini. Karena apa? Karena isu seperti ini dijadikan panggung oleh lembaga-lembaga yang pemberantas korupsi untuk seolah-olah mereka bersaing serame-rame memberantas korupsi, padahal ujung-ujungnya membuat ketidakpastian hukum. Dan menurut gue ini juga bahaya bagi kita. Jadi kalau keputusan-keputusan bisnis dipotret dengan cara yang lain, dengan cara bahwa setiap tindakan bisnis yang merugikan pihak atau yang menguntungkan pihak lain itu sebagai sebuah tindakan korupsi, ya udahlah, jangan bermimpi BUMN maju. Tempatkan saja para direksi pemalas, para direksi yang cuma mendapatkan fasilitas untuk duduk di direksi-direksi BUMN. Dengan begitu nggak ada resiko bagi mereka, tapi ketika nggak ada resiko juga pasti tidak ada peluang untuk maju. Begini-begini aja. Dan kayaknya hukum kita mengarahkan BUMN kita, BUMD kita untuk begini-begini aja. Diam adalah emas, nggak ngapa-ngapain adalah emas. Ketimbang ngapa-ngapain ingin berbakti bagi negara, tapi ujung-ujungnya bisa kena kasus korupsi. Dan kasus ini bukan cuma yang pertama. Ada beberapa kasus lain di mana sebuah keputusan bisnis itu diadili dengan cara atau dengan sudut pandang
yang lain. Akibatnya ya gitu, kita jadi malas berbisnis dengan BUMN, kita jadi dunia usaha jadi malas untuk bergerak. Karena kalau berbisnis dengan BUMN, lo nggak boleh minta keuntungan. Kalau lo minta keuntungan, maka lo juga beresiko untuk masuk penjara. Saya Eko Kuntadi, terima kasih. Masuk Pak Eko.